Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita kali ini, materi utama yang akan kita bahas itu adalah mengenai linked list atau senarai berantai. Namun untuk dapat mempelajari linked list, kita harus ada materi pendukung lainnya, yaitu tentang pointer. Nah, pointer di sini jangan dibayangkan pointer layaknya mouse, namun bentuknya akan sedikit berbeda. Secara fungsi sama seperti pointer pada mouse, yaitu berfungsi sebagai penunjuk. Namun penunjuk di sini bukan dalam artian penunjuk ke sesuatu, namun nanti ada fungsi lain tentang pointer. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini, kita akan mulai terlebih dahulu tentang pointer, kemudian nanti baru akan kita bahas tentang linked listnya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu kita bahas tentang pointer. Pointer, kalau secara definisi, dia adalah suatu variabel. Jadi pointer itu juga adalah variabel. Maka ketika kita saat ini mempelajari variabel, maka secara tidak langsung sekarang Anda sudah mengetahui ada beberapa buah variabel. Ada variabel biasa yang biasa untuk menyimpan satu buah data. Kemudian ada variabel array di mana dia bisa menyimpan beberapa buah data. Dan satu ini yang terakhir adalah yang ketiga, itu adalah variabel pointer, atau biasa disebut hanya sebagai pointer saja dengan mengabaikan kata variabelnya. Jadi pointer ini adalah variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel lain. Nah, jadi perbedaan dari pointer yang satu ini, variabel yang satu ini dibandingkan dengan variabel-variabel lain, yaitu adalah data yang tersimpan. Kalau variabel biasa dan array, dia menyimpan data biasa. Kalau dia karakter maka A, B, C, D, E. Kemudian kalau dia integer maka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau untuk pointer dia berisi alamat. Jadi khusus untuk pointer, dia adalah sebuah variabel yang menyimpan suatu alamat. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam komputer itu terdiri dari banyak sekali ruang, banyak sekali kotak-kotak tempat penyimpanan, di mana penyimpanan itu dia akan memiliki sebuah alamat. Setiap kotak, setiap tempat itu akan memiliki alamat. Nah, alamat ini kita sebagai pengguna itu tidak perlu kita pusingkan. Ya, tidak perlu kita pusingkan di mana alamatnya, di mana penyimpanannya, alamatnya apa, kemudian ada berapa banyak alamatnya, tidak perlu kita pusingkan sebenarnya. Namun ada satu waktu di mana kita membutuhkan alamat itu. Nah, maka untuk menyimpan data alamat, kita membutuhkan satu buah variabel khusus. Nah, itulah variabel yang disebut dengan pointer. Di mana variabel pointer ini dia khusus hanya menyimpan data alamat saja. Dia tidak menyimpan angka 1, 2, 3 atau huruf A, B, C, D, E, tapi dia hanya menyimpan alamat. Alamat apa? Alamat dari suatu variabel yang lain. Jadi ketika ada satu variabel, kemudian variabel itu disimpan di dalam sebuah tempat di komputer, di memori. Nah, untuk mengetahui atau untuk menyimpan alamat tempat penyimpanan variabel itu, maka kita harus hanya bisa menggunakan pointer untuk menyimpan data alamat itu. Nah, kira kayak gitu. Nah, atau bisa juga pointer ini adalah variabel penunjuk. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, dia adalah variabel penunjuk yang berisi nilai yang menunjuk alamat suatu lokasi memori tertentu. Ya, dia sebagai penunjuk. Jadi misalnya ada sebuah pointer, kemudian pointer ini dia menyimpan satu buah alamat. Mungkin misalnya menyimpan alamat rumah misalnya gitu ya, atau menyimpan alamat satu buah alamat. Misalnya dia menyimpan alamat kampus. Maka pointer ini dia akan menunjuk sesuai dengan alamat yang dia simpan.
Kalau dia menyimpan alamat kampus, maka posisinya dia saat ini dia sedang menunjuk. Kalau seandainya kita bayangkan pointer ini adalah orang, maka orangnya sedang menunjuk ke arah kampus karena dia menyimpan alamat kampus. Maka jarinya dia akan menunjuk ke arah kampus. Kira-kira kayak gitu. Ya, kalau kita bisa tarik kesimpulan bahwa pointer ini dia tidak berisi data. Ya, tapi dia berisi alamat sebuah memori, atau kalau dia tidak berisi data apapun maka dia akan bernilai 0. Ya, datanya adalah 0 karena dia tidak menyimpan apapun. Kalau kita bayangkan sebagai pointer adalah seseorang, dia kalau dia sedang menyimpan alamat tertentu, menyimpan alamat orang, maka jarinya akan menunjuk ke alamat orang tertentu. Tapi kalau dia tidak menyimpan alamat apapun, maka dia tidak menunjuk ke arah manapun. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya kita mendeklarasikan sebuah variabel key misalnya, maka secara otomatis nanti komputer akan menyiapkan tempat di dalam memori komputer, di mana tempat itu sudah ada alamatnya. Ya, sudah disiapkan tempatnya dan satu alamat tertentu. Kemudian setelah kita deklarasikan, kemudian kita akan coba isi datanya. Isi nilainya. Apa nilai dari key ini apa? Misalnya key sama dengan A. Maka variabel A ini akan disimpan. Akan disimpan kemana? Akan disimpan ke dalam sebuah memori. Nah, di mana alamat penyimpanan A? Di mana variabel Q yang datanya adalah A itu disimpan? Alamatnya di mana? Nah, untuk bisa mengetahui alamat ini, maka kita akan menggunakan itu yang akan kita gunakan pointer untuk mengetahui atau untuk menyimpan alamat dari variabel Q. Ya, jadi kira-kira ilustrasinya seperti itu bentuk dari pointer. Untuk pendeklarasian, sebelum saya masuk ke formatnya, karena pointer ini adalah variabel, maka bentuk dari pendeklarasian pointer ini hampir sama dengan pendeklarasian variabel biasa. Contoh misalnya saya punya deklarasi variabel int bintang nilai. Kemudian ada char bintang nama. Kemudian ada float bintang IPK misalnya. Bentuknya hampir sama dengan, bukan bisa dibilang hampir sama, bentuknya sama seperti kita mendeklarasikan variabel biasa. Namun yang berbeda di sana adalah kita akan menggunakan tanda bintang. Tanda bintang yang ada di sana itu adalah bukan bintang biasa, bukan judul lagu atau nama grup band ya. Bintang di sana maksudnya adalah itu sebagai penanda bahwa variabel tersebut adalah variabel pointer, bukan variabel biasa. Maka kalau dia variabel pointer, maka dia hanya bisa menyimpan sebuah alamat, bukan sebuah data. Maka kalau kita bentuk dalam bentuk formatnya, maka dia diawali dengan kata tipe datanya apa, kemudian tanda bintang, diikuti dengan nama variabel pointernya apa. Ya, nama variabel pointernya apa. Jadi tipe data, kemudian bintang, itu wajib bintang, kemudian nama variabel pointernya apa. Nah, ini akan sedikit menjadi pembeda antara pendeklarasian variabel biasa dan pointer. Kalau variabel biasa kita tidak menggunakan tanda bintang. Kalau untuk pendeklarasian variabel pointer atau pointer itu kita akan menggunakan tanda bintang. Maka nanti ketika di dalam sebuah pemrograman, ketika Anda lihat sebuah deklarasi variabel, kemudian pada saat pendeklarasian variabel tersebut ada tanda bintangnya, maka variabel itu tidak bisa digunakan untuk menyimpan data, tidak bisa menyimpan data biasa, tapi dia hanya bisa menyimpan sebuah alamat. Karena fungsi dari pointer itu sendiri adalah menyimpan data alamat, bukan menyimpan data yang biasa. Nah, di dalam pointer ada dua operator yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada yang disebut dengan operator dereference yang disimbolkan dengan tanda N, tanda dan. Dan kemudian adalah yang selanjutnya adalah operator dereference yang disimbolkan dengan tanda bintang.
Nah, bintang yang ada di reference ini berbeda dengan bintang pada saat pendeklarasian. Kalau bintang pada saat pendeklarasian itu untuk penanda bahwa variabelnya adalah pointer. Kalau reference ini nanti fungsinya akan berbeda. Nah, kita akan lihat yang pertama yaitu tentang operator dereference. Apa itu operator dereference? Operator dereference ini memiliki fungsi untuk mengetahui atau mengambil alamat dari sebuah variabel. Ya, fungsi dereference ini adalah untuk mengetahui alamat. Jadi kalau misalnya kita mendeklarasikan sebuah variabel biasa, variabel itu akan disimpan di dalam memori komputer. Kalau kita pengen mengetahui di mana alamat variabel itu disimpan, ya, kalau kita pengen mengetahui di mana alamat variabel itu disimpan, maka kita bisa menggunakan operator dereference untuk mengetahui dari alamat variabel itu tersimpan. Pendeklarasiannya atau penggunaannya itu nama variabel pointer sama dengan n nama variabel. Ya, karena kita mau mengetahui alamat, maka data yang dihasilkan nanti adalah alamat. Karena kita mau mengetahui alamat, gitu kan? Kalau saya nanya alamat seseorang, di mana alamat rumah si A, maka yang saya dapat nanti apa? Yang saya dapat tentu alamat dari si A. Nah, karena yang saya peroleh itu adalah alamat, maka alamat itu hanya bisa disimpan dengan menggunakan variabel pointer, tidak bisa dengan menggunakan variabel biasa. Maka untuk operator dereference itu pasti diawali dengan pointer. Diawali dengan pointer sama dengan tanda dan, kemudian nama variabelnya apa. Contoh, saya deklarasikan satu buah variabel int nilai sama dengan 10. Gitu ya. Nama variabelnya adalah nilai, datanya adalah 10. Variabel nilai itu akan disimpan di dalam komputer. Ya, akan disimpan di dalam komputer. Dengan data yang tersimpan itu adalah 10. Kemudian kita pengen mengetahui di mana alamat nilai itu disimpan. Maka untuk bisa mengetahui alamat nilai itu, kita terlebih dahulu mendeklarasikan sebuah variabel dulu. Kita deklarasikan sebuah pointer dulu. Nah, beda ya. Kalau yang di atas ini tanpa tanda bintang, yang bawah ada tanda bintang. Maka variabel pointer nilai ini adalah sebuah pointer yang berfungsi untuk menyimpan sebuah alamat. Nah, kemudian kalau kita pengen mengetahui alamat dari variabel nilai, kita bisa menggunakan operator dereference dengan menggunakan tanda dan seperti contoh deklarasi yang ada di atas ini. Maka kalau saya mau mengetahui alamatnya, pointer nilai sama dengan n nilai. N nilai ini adalah variabel yang mau kita cari tahu alamatnya. Alamatnya ada di mana? Maka kita gunakan tanda n. Maka nanti yang dihasilkan itu adalah alamat dari variabel nilai. Contoh, misalnya saya punya satu kotak-kotak, anggaplah ini adalah memori dalam komputer gitu ya. Memori dalam komputer, kemudian saya simpan satu buah variabel. Saya deklarasikan satu buah variabel, nama variabelnya adalah Z misalnya. Kemudian saya deklarasikan variabel lain, variabelnya misalnya Y. Nah, variabel Z oleh sistem operasi akan disimpan di alamat A1. Jadi A1-nya adalah alamat, dan variabel Y itu akan disimpan di A3. Nah, ini kita pura-puranya nggak tahu aja ya. Kita pura-puranya nggak tahu alamatnya disimpan di mana, gitu ya. Ini hanya ilustrasi saja. Kemudian Z, data yang tersimpan di Z, misalnya datanya adalah angka 10, sedangkan angka Y, variabel Y itu akan menyimpan angka 5. Nah, kemudian kita pengen tahu di mana sih alamat variabel Y. Kalau dilihat di sini kita sudah tahu ya, Y itu disimpan di A3. Namun sekali lagi kita tidak pernah tahu alamat yang tersimpan di dalam komputer. Memori itu kita nggak tahu di mana alamatnya, penyimpanannya alamat di mana kita nggak pernah tahu. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Maka ketika kita menggunakan sebuah operator dereference, misalnya saya deklarasikan terlebih dahulu int
Z misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi int Y misalnya. Kemudian di sini ada int bintang N misalnya. Kemudian ada lagi int bintang M misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada satu baris di bagian bawah atau saya buat samping saja. Ada N sama dengan NZ. N ini adalah pointer, Z ini adalah variabel biasa. Kalau kita menggunakan operator dereference dengan menggunakan tanda dan, maka ini maksudnya adalah kita pengen mengetahui di mana alamat dari variabel Z. Nah, seperti kita ketahui di sini, variabel Z itu disimpan di A1. Maka ini sama saja dengan N sama dengan A1. Nah, karena Z ini, NZ ini akan menghasilkan sebuah alamat. Alamatnya di mana? Alamatnya ada di A1. Maka sama saja dengan N sama dengan A1. Karena yang dia peroleh adalah sebuah alamat. Bagaimana dengan Y? Kalau misalnya kita buat M sama dengan N Y, maka nilai M-nya berapa? Maka nilai M-nya adalah A3. Jika seperti itu. Jadi yang dihasilkan itu adalah alamat kalau kita menggunakan operator dereference. Bukan datanya, tapi alamat dari sebuah variabel yang ingin kita ketahui alamatnya ada di posisi mana. Oke, kira-kira seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh program di mana di sini kita akan menggunakan operator dereference. Ya. Menggunakan operator dereference. Mana di sini saya mendeklarasikan dua buah variabel biasa, kemudian saya mendeklarasikan satu buah variabel pointer ptr nilai. Ini juga harusnya variabel ya, harusnya pointer juga ya. Saya kurang tanda bintang di sini. Kemudian di bagian bawahnya ada ptr nilai sama dengan n nilai. Kemudian di bawahnya ada ptr2 sama dengan n angka. Maka di dua baris ini maksudnya adalah kita mau mencari tahu di mana alamat dari variabel nilai dan di mana alamat dari variabel angka. Alamat dari variabel nilai akan disimpan di pointer ptr nilai dan alamat dari variabel angka itu akan disimpan di pointer ptr2. Maka ketika kita tampilkan di sini cout alamat variabel nilai sama n nilai. Maka yang muncul nanti adalah alamat dari variabel nilai. Alamatnya yang muncul. Bukan angka 4,13. Bukan angka 10. Nah, kalau yang di atas baris pertama ini nilai. Kita hanya memanggil nama variabelnya saja. Maka yang muncul nanti adalah angka 10. Tapi kalau kita gunakan n nilai, maka kita mau mengetahui alamat dari variabel nilai. Maka nanti yang muncul bukan angka 10, tapi sebuah alamat. Di mana alamatnya kita nggak tahu. Nah, bisa juga nanti ketika kita coba satu komputer dengan komputer yang lain itu bisa saja berbeda alamatnya. Tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah. Bisa saja berbeda. Kemudian juga di bawah sini kita gunakan ptr nilai. Kita panggil nama pointernya. Kita panggil nama variabelnya. Karena ptr nilai ini adalah menyimpan alamat dari variabel nilai, maka kedua baris ini nanti hasilnya nanti pasti akan sama karena dua-duanya dia menampilkan atau menyimpan alamat dari sebuah variabel. Nah, ini nanti akan bisa kita coba di praktek ya. Baik, kemudian kita akan masuk ke operator yang kedua, yaitu adalah operator reference. Kalau tadi dereference, kalau sekarang ada reference. Nah, fungsi dari variabel reference ini adalah untuk mendapatkan data atau mendapatkan nilai dari sebuah alamat dari sebuah memori. Jadi kalau yang dereference kita tahu nama variabelnya, kita mau mencari tahu alamatnya. Nah, kalau untuk reference kita tahu alamatnya kita tahu. Nah, kita pengen mengetahui apa data yang tersimpan di dalam alamat itu.
Jadi alamat itu dia menyimpan data apa. Nah, untuk operator reference kita akan menggunakan tanda bintang. Nah, untuk penggunaannya sendiri, kalau operator dereference diawali dengan variable pointer, kalau untuk operator reference dia diawali dengan variable biasa. Kenapa variable biasa? Karena yang mau didapat, yang mau dihasilkan itu adalah data biasa atau nilai biasa, bukan sebuah alamat. Maka kita gunakan variable biasa saja. Nah, kemudian bintang. Nah, pada saat bintang di sini ini baru menggunakan variable pointer, baru menggunakan pointer. Kok pointer, Pak? Ya karena alamat itu hanya bisa disimpan di pointer. Karena alamat hanya bisa disimpan di pointer. Gitu ya, tidak bisa disimpan di variable biasa. Nah, hasil dari ini dia akan menghasilkan data. Nah, contoh nilai int nilai sama dengan 10, y. Saya mendeklarasikan dua buah variabel dengan tipe data integer. Variabel yang pertama adalah nilai, variabel yang kedua adalah y. Nah, variabel y ini nanti kita akan gunakan untuk mengetahui data yang tersimpan. Kemudian kita deklarasikan satu buah pointer. Nama pointernya adalah pointer nilai. Ya. Kemudian kita cari tahu dulu deh alamatnya. Ini sebenarnya bolak-balik ya, nggak ada gunanya sebenarnya, tapi ya untuk ilustrasi ya bolehlah, nggak masalah gitu ya. Kemudian kita cari tahu, kita simpan alamat dari variabel nilai menggunakan operator dereference, di mana alamat yang tersimpan dari variabel nilai. Alamatnya itu akan kita simpan di dalam pointer nilai. Nah, kemudian y sama dengan bintang pointer nilai. Maksudnya adalah kita akan mencari tahu data apa yang tersimpan di alamat ini. Data apa yang tersimpan di alamat pointer nilai. Karena pointer nilai menyimpan alamat dari variabel nilai, ya. Pointer nilai menyimpan alamat dari variabel nilai, maka secara otomatis data yang tersimpan di alamat ini datanya apa? Ya data yang ada di variabel nilai, yaitu adalah 10, maka y ini sama dengan 10. Kalau kita kembalikan ke ilustrasi yang saya buatkan di Excel, ya, ini yang tadi kita menggunakan operator dereference untuk mengetahui alamat. Nah, di mana di sini kalau saya membuat n sama dengan dan z, nz gitu ya, maka dia akan mengetahui alamat dari variabel z. Di mana alamat variabel z? Variabel z alamatnya ada di A1. Pada alamat A1 yaitu variabel z, datanya apa yang tersimpan? Datanya adalah 10. Nah, maka kalau saya mau mengetahui angka 10 yang ada di sini, tapi yang diketahui adalah sebuah alamat, ya, yang diketahui adalah sebuah alamat, maka kita harus menggunakan operator reference namanya, bukan operator dereference. Maka kalau saya buat di sini, misalnya saya punya variabel b gitu ya, b sama dengan bintang n. Bintang n itu ini ya. N itu adalah ini, maka B akan menyimpan alamat yang tersimpan di mengetahui data yang tersimpan di alamatnya si N. N itu ada menyimpan alamat A1, maka data apa yang tersimpan di A1? Data yang tersimpan di A1 itu adalah 10, maka ini sama saja dengan B sama dengan 10. Kalau misalnya saya buat lagi C sama dengan bintang M. Bintang M. M itu dia menyimpan alamat dari variabel Y, yaitu A3. Maka data apa yang tersimpan di A3? Kita lihat, data yang tersimpan di A3 itu adalah 5, maka nilai C itu sama dengan 5. Saya coba lagi yang lain. Misalnya saya buat di sini ada operator P. Datanya adalah 0, misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada satu pointer U misalnya, U sama dengan N
P. Maka nilai U sama dengan berapa? Nilai U sama dengan berapa? NP, berarti kita mau mencari tahu alamat dari variabel P. Variabel P tersimpan di alamat mana? Variabel P tersimpan di alamat A4. Maka nilai U sama dengan A4. Nah, kemudian ada variabel yang lain lagi, misalnya T sama dengan bintang U. Maka di sini adalah kita mau mencari tahu data apa yang tersimpan dari alamat yang disimpan dari U, atau data apa yang tersimpan di A4. A4 data yang tersimpan adalah 0, maka sama saja ini dengan adalah T sama dengan 0. Kira-kira kayak gitu. Jadi berbeda hasilnya. Kalau tanda dan itu akan menghasilkan alamat. Ini ilustrasinya saya buat alamat itu adalah yang ada di atas. Kalau bintang dia akan menyimpan data. Dia akan menghasilkan data. Data yang ada di bawah. Nah, kira-kira seperti itu fungsi dari operator reference. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau operator dereference dia akan menyimpan alamat dari sebuah variabel. Kalau operator reference dia akan menghasilkan data dari sebuah alamat. Dia akan menghasilkan sebuah data dari sebuah alamat. Dereference menghasilkan alamat dari sebuah variabel, menghasilkan alamat dari sebuah variabel. Kalau reference akan menghasilkan data dari sebuah alamat. Nah, tolong dipahami, tolong diingat untuk dua kalimat saya itu. Ya, baik. Kemudian ini contoh programnya. Contoh programnya di sini kalau Anda lihat agak panjang ya. Sebenarnya nggak panjang, ini saya tambahkan kalimat-kalimat ini saja, jadi kelihatan agak panjang. Nah, di sini terlihat ada operator penjumlahan. Operator penjumlahan. Bintang PTR2 plus bintang PTR3. Nah, kira-kira Z itu nilainya berapa ya? Kita lihat. INT nilai sama dengan 10. Variabel nilai sama dengan 10. X sama dengan 13. Y belum tahu, Z belum tahu. Kemudian ada 3 buah pointer, ada PTR nilai, PTR2, PTR3. Oke. Kemudian di sini ada PTR nilai sama dengan N nilai. Maka dia PTR nilai akan menyimpan alamat dari variabel nilai. Alamat dari variabel nilai. Kemudian Y sama dengan bintang PTR nilai. Bintang PTR nilai. Karena PTR nilai menyimpan alamat dari variabel nilai, maka nilai datanya adalah 10. Maka yang tersimpan di dalam PTR nilai datanya adalah 10. Kemudian ada PTR2 sama dengan N nilai. PTR2 sama dengan N nilai. Maka dia akan menyimpan alamat dari nilai. Alamat dari variabel nilai. Variabel nilai itu sama dengan 10. Kemudian PTR3 sama dengan NX. Maka PTR3 akan menyimpan alamat dari X. Alamat dari X. Nilai X apa? Nilai X adalah 13. Maka kalau saya buat Z sama dengan bintang PTR2 plus bintang PTR3, itu sama saja dengan kita akan menjumlahkan data yang tersimpan di PTR2 ditambahkan dengan data yang tersimpan di PTR3. Data yang tersimpan di PTR2, datanya apa? Karena PTR2 menyimpan alamat nilai, maka data yang tersimpan itu adalah 10. PTR3 NX, alamat dari X. Apa yang tersimpan, data apa yang tersimpan di alamat X itu adalah 13. Maka Z sama dengan bintang PTR2 plus bintang PTR3 itu sama saja dengan Z 10 plus 13. Maka nilai Z itu sama dengan 23. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini sebenarnya harusnya saya buatkan di papan tulis. Kita akan sangat mudah menjelaskannya. Namun karena kondisinya
Ya nanti silakan kalau memang ada pertanyaan silakan dicatat, disimpan. Nanti bisa ditanyakan pada saat kita konferensi untuk memperjelas dari penjelasan saya mungkin ini. Oke ya. Oke, itu untuk reference. Dua operator, yang pertama dereference, yang kedua adalah reference. Nah ini ada sedikit perbedaan antara operator reference dan operator dereference. Bintang itu adalah reference, dia akan menghasilkan data. Kalau tanda dan itu menghasilkan alamat. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini. Kalau data ya angka biasa, kalau alamat ya bisa macam-macam nanti alamatnya. Gitu ya. Kemudian ini adalah perbedaan antara variabel pointer dan variabel biasa. Kalau variabel pointer variabel biasa dia berisi data. Dia menyimpan data atau nilai, sedangkan pointer dia menyimpan alamat dari suatu variabel. Nah, untuk operatornya, operator bisa kita gunakan itu operator kalau untuk variabel biasa kita bisa menggunakan kali bataku. Nah, kali bagi tambah kurang bisa kita lakukan. Kalau untuk pointer hanya ada dua, reference dan dereference. Nah, kemudian variabel biasa dia bersifat statis, sedangkan pointer dia bersifat dinamis. Maksudnya gimana? Kalau bersifat statis maksudnya adalah data yang tersimpan, yaitulah kalau kita masukkan angka 10 maka pasti akan 10 terus. Kita masukkan angka 2 maka akan 2 terus. Nah kalau pointer ketika kita jalankan program pertama alamatnya bisa saja di alamat A1. Nah namun ketika kita jalankan program yang untuk kedua kalinya bisa saja alamatnya berubah, tidak lagi di A1 tapi mungkin di A2. Kok bisa pindah Pak? Ya bisa saja alamat yang A1 itu sudah digunakan oleh program lain untuk menyimpan data di sana. Maka dia bisa saja berubah di alamat yang berbeda. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah bentuk deklarasinya. Kalau variabel biasa tanpa bintang, kalau pointer itu dengan menggunakan tanda bintang. Baik, ini adalah untuk pointer. Nah, sebelum saya masuk ke linked list, kalau memang ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dipahami, silakan dicatat, jangan lupa catat, nanti silakan ditanyakan pada saat kita konferensi. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi inti pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang linked list atau senarai berantai. Nah, saya belum ketemu nih apa kata senarai ini artinya apa gitu ya. Namun dari beberapa sumber, linked list ini diartikan sebagai senarai berantai namanya, gitu ya. Tapi ya nggak masalah dengan materi, dengan penamaan gitu ya. Nah, tapi kalau kalian mau mencari tambahan materi, kalau mau menggunakan kata linked list, mungkin nanti banyak keluar dengan menggunakan bahasa Inggris. Gitu ya. Kalau mau menggunakan tutorial tentang bahasa Indonesia, mungkin kalian bisa mencoba dengan menggunakan kata kunci senarai berantai. Mungkin nanti akan banyak keluar materi tentang linked list yang berbahasa Indonesia. Ya, baik. Apa itu linked list? Apa itu senarai berantai? Linked list adalah salah satu bentuk dari struktur data. Ya, dia adalah bentuk struktur data di mana dia berisi kumpulan data atau yang biasa disebut dengan node atau node yang tersusun secara sekuensial. Tersusun itu karena ini adalah bentuk dari struktur data. Nah, struktur itu sendiri bisa dalam artian tersusun gitu ya. Kalau kita kembali ke definisi dari struktur data di pertemuan awal, yang tersusun secara sekuensial atau secara berurutan, saling sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya. Jadi saling sambung menyambung, dinamis dan tidak terbatas. Di sini kalau kalian perhatikan ada beberapa kata yang saya tulis tebal. Yang pertama dia tersusun, karena dia adalah bentuk struktur data maka dia harus tersusun secara sekuensial atau secara berurutan, dan satu data dengan data yang lain itu akan saling sambung menyambung. Dia akan saling sambung menyambung. Kemudian dia dinamis. Kenapa dinamis? Karena kita akan bermain dengan pointer, maka penyimpanannya pun akan dinamis, berbeda dengan array. Kalau array, ini kan kalau kumpulan data berarti kan lebih dari satu data, maka mirip dengan array gitu kan.
Kalau array dia lebih statis. Kenapa? Karena kita akan bermain dengan indeks. Kalau untuk linked list kita tidak lagi bermain dengan indeks, namun kita akan bermain dengan memori yang ada di komputer. Nah, sama seperti penjelasan saya sebelumnya di pointer tadi, bahwa tempat penyimpanannya itu bisa di mana saja di dalam memori. Kalau kita jalankan program, sekarang kita jalankan program akan tersimpan di alamat A, maka ketika kita menjalankan program untuk yang kedua kalinya bisa saja tidak disimpan di A, mungkin bisa disimpan di C, D, atau Z, atau bisa juga di A juga, tetap bisa di A. Dan tidak terbatas. Nah, tidak terbatas ini maksudnya kenapa? Berbeda dengan array yang terbatas dengan jumlah data yang sudah kita definisikan di awal. Kalau untuk linked list dia tidak terbatas, dia tergantung dari besar kecilnya memori yang ada. Semakin besar memori, maka akan semakin banyak juga data yang bisa disimpan. Semakin kecil memori, maka data yang tersimpan pun akan semakin sedikit. Yang jelas tidak terbatas oleh jumlah data. Kita bisa masukkan data berapapun sampai memori yang penuh, ya. Maka itu bisa dikatakan tidak terbatas. Yang jelas dia adalah kumpulan data atau yang biasa disebut dengan node. Jadi kumpulan data itu dia tersimpan dalam satu tempat. Nah, tempat ini yang disebut dengan node atau dalam array gitu ya. Nah, array-nya itu adalah nodenya. Nah, kayak gitu. Linked list juga bisa sering disebut dengan selalu berantai, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian linked list dia saling terhubung dengan menggunakan bantuan variabel pointer. Nah, untuk saling sambung menyambung antara satu node dengan node yang lain, itu akan terhubung dengan menggunakan bantuan variabel pointer. Maka variabel pointer ini dia akan berfungsi untuk menyimpan alamat dari node berikutnya atau node sebelumnya. Ya. Jadi misalnya kalau kita bayangkan ada beberapa orang gitu ya. Ada beberapa orang, si A itu adalah orang-orang adalah node-nodenya, node-nodenya. Si A dia akan menyimpan alamat si B. Si B akan menyimpan alamat si C. Si C akan menyimpan alamat si D. Dan seterusnya. Maka kalau saya dari rumahnya si A, kalau saya mau ke rumahnya si D, maka dari A saya harus ke rumahnya si B dulu. Kenapa? Karena si A hanya tahu alamatnya si B. Maka dari A saya tanya si A, kau nyimpan alamat mana? Aku nyimpan alamat B. Di mana? Oh, di sana. Maka saya menuju ke rumahnya si B. Sampai rumah si B, kamu nyimpan alamatnya siapa? Oh, saya nyimpan alamat di sana. Maka saya menuju ke alamat berikutnya, yaitu adalah alamat C. Nah, ketika saya nyampe ke alamat C, saya tanya lagi, C, kamu nyimpan alamat di mana? Maka dia akan menunjukkan alamatnya si D. Maka saya baru bisa menuju ke si D. Jadi untuk menuju ke rumahnya si D, saya harus melalui satu rumah demi satu rumah. Itu yang disebut dengan dia tersusun secara berurutan atau sekuensial. Dan dia saling sambung menyambung karena masing-masing node dia akan menyimpan alamat dari node berikutnya atau bisa juga node sebelumnya. Kira seperti itu. Masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul. Jadi masing-masing data dalam linked list itu disebut dengan node yang terdiri dari beberapa elemen yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struct. Nah, jadi node itu, simpul itu dia dalam bentuk struct, di mana struct ini dia minimal memiliki dua buah field. Field yang pertama dia menyimpan data, field yang kedua dia akan menyimpan alamat dari simpul yang berikutnya. Jadi setiap node itu minimal dia punya dua field. Yang field pertama data, field kedua itu adalah pointer. Maka kalau tadi kita bayangkan satu orang itu adalah satu buah simpul, maka dia menyimpan dua buah data. Data yang pertama datanya sendiri, data yang kedua itu adalah pointer atau alamat di mana data atau simpul yang berikutnya. Nah, ini ada perbedaan antara linked list dan array.
Kenapa kok dibandingkan dengan array? Karena sama-sama menyimpan atau sama-sama kumpulan data. Karena kalau kalian ingat, array juga bisa menyimpan banyak data, maka linked list juga bisa menyimpan banyak data. Maka ini sangat pantas kalau kita perbandingkan antara array dengan linked list. Kalau array itu bersifat statis karena kita akan bermain dengan indeks, dan indeks itu tidak pernah berubah mulai dari 0 sampai n, gitu ya. Kalau linked list kita akan bermain dengan memori, maka dia akan bersifat dinamis. Kemudian untuk array, penambahan atau penghapusan data yang terbatas. Penambahannya sangat terbatas tergantung dari deklarasinya. Kalau kita sudah deklarasikan 10, maka kita hanya bisa menghapus 10 saja. Penghapusan ini juga sama, tergantung dari banyak datanya, gitu ya. Nah, kalau untuk linked list, penambahannya tidak terbatas. Penghapusan data juga tidak terbatas juga, gitu ya. Nah, dia lebih cenderung ke penambah banyak sedikitnya memori. Kemudian untuk array itu dia random access atau pengaksesan datanya bisa secara random. Kita bisa mengakses data indeks ke 0. Kemudian langsung lompat mengakses data indeks ke 10. Kemudian mengakses data indeks ke 5, gitu ya. Maka kita bisa acak. Kita bisa mengakses datanya dari indeks manapun. Nah, kalau untuk linked list, kita harus sequential access, kita harus secara berurutan. Seperti saya ceritakan tadi, kalau saya mau mengakses D, maka saya harus ke A dulu, dari A baru ke B, dari B ke C, dari C baru nyampe ke D. Ya, itu dia secara berurutan, tidak bisa lompat-lompat dari A, nggak bisa langsung lompat ke D. Kenapa nggak bisa lompat ke D? Ya karena si A hanya nyimpan alamatnya si B. Alamat D itu hanya yang nyimpan alamat D hanya si C. Maka kalau saya mau dari A ke D, ya harus lewat salah satu, mau nggak mau. Gitu ya. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya itu adalah penghapusan array tidak mungkin, sedangkan penghapusan linked list mudah. Jadi array di sini maksudnya adalah variable array-nya ya. Variable array-nya itu sangat tidak mungkin dihapus kecuali kita menghapus codingnya. Nah, kalau untuk linked list ini sangat mudah sekali. Kita bisa menghilangkan linked list sama sekali, hilang dari memori itu akan sangat mudah sekali. Kita hanya dengan menggunakan perintah free nanti. Jadi hanya satu perintah itu bisa menghapus benar-benar hilang dari memori, semua list yang ada di memori itu bisa hilang semua. Nah, ini 1, 2, 4 perbedaan antara array dan linked list. Baik, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis linked list. Linked list ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan single linked list. Single linked list pun dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama ada circular atau berputar. Yang kedua ada non-circular atau tidak berputar. Kemudian jenis yang kedua itu adalah double linked list. Juga sama, ada yang circular, ada yang non-circular. Kita akan lihat salah satu bagaimana bentuk dari single linked list yang circular dan non-circular, dan kita akan juga lihat yang double linked list yang non-circular dan yang circular. Bagaimana bentuknya, bagaimana perbedaannya. Kita lihat yang pertama yaitu single linked list non-circular atau kalau saya singkat SLLNC. Single linked list non-circular atau single linked list yang tidak berputar. Nah, dari jenis tadi ada dua ya, ada single, ada double. Kapan dia disebut single, kapan dia disebut double? Bagaimana cara membedakan yang single dengan yang double? Di mana letak perbedaannya? Nanti kita akan temuin di penjelasan berikutnya. Oke ya. Yang pertama, kenapa dia single? Karena belum ada jodohnya, Pak. Karena belum ada pacar, Pak. Yaitu kalau Anda ya. Kalau di sini lain. Ya. Kenapa dia disebut single? Karena fill pointer, ingat ya, kalau untuk linked list kita akan menggunakan struct, maka ada anggota dari struct itu disebut dengan fill. Nah, untuk yang single linked list, di dalam satu buah struct itu, dia hanya ada pointer, hanya ada satu buah fill pointer saja. Ya, kenapa dia disebut dengan single? Karena fill pointernya hanya ada satu. Nah, kemudian kenapa dia disebut dengan non-circular? Karena pointernya menunjuk ke arah nol.
Dia menunjuk ke arah nol, menunjuk ke arah yang tidak ada. Gitu ya. Menunjuk ke arah tidak ada gimana Pak? Menunjuk tapi nggak ada. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Jadi single dia field pointernya hanya ada satu dan dia hanya menunjuk ke satu arah saja. Dan pada akhir node pointernya menunjuk ke arah nol. Jadi ibaratkan node ini satu orang, maka si orang ini dia hanya punya satu tangan. Bayangkan kayak gitu ya. Dia hanya punya satu tangan dan dia hanya bisa menunjuk ke satu arah saja. Karena dia punya satu tangan. Kalau dia punya dua tangan kan bisa nunjuk kanan, bisa nunjuk kiri kan gitu. Nah, karena dia cuma punya satu tangan, maka dia hanya bisa menunjuk ke arah satu arah saja. Nah, karena dia non-circular, maka nanti di node simpul yang paling ujung, maka dia tidak menunjuk ke arah manapun. Atau dia menunjuk ke arah nol. Nah, itu yang disebut dengan single. Setiap node pada linked list dia mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Ya, dia memiliki dua bagian, bisa dibilang kayak gitu. Setiap struct minimal dia punya dua buah field. Yang pertama adalah field pointer, di mana field pointer ini dia akan menyimpan alamat dari node berikutnya atau simpul berikutnya, dan dia memiliki field yang menyimpan sebuah data. Datanya apa? Minimal satu buah data ya. Kalau dia bisa menyimpan beberapa buah data, maka fieldnya akan nambah lagi. Bisa 2, bisa 3. Tapi pasti dia hanya punya satu buah field pointer. Makanya tangannya cuma satu. Kalau kantongnya bisa banyak. Kantong yang kanan menyimpan uang 10 ribuan. Kantong yang kiri menyimpan kartu kredit. Kantong yang belakang menyimpan kartu merah misalnya, kantong yang kiri menyimpan kartu kuning. Datanya bisa banyak, tapi tangannya hanya punya satu dan dia hanya bisa menunjuk ke satu arah saja. Nah, kayak gitu. Node terakhir akan menunjuk ke arah nol yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi dari linked list. Jadi kita akan membaca datanya dari awal sampai ujung. Untuk mengetahui ujungnya sampai mana, itu kita akan menggunakan penanda nol inilah. Jadi kalau nanti sampai ke sebuah simpul, di mana simpul itu dia tidak menyimpan data apapun atau alamat apapun, maka itu adalah alamat yang terakhir. Jadi misalnya kalau ilustrasi saya tadi, si A menyimpan alamat si B menyimpan alamat si C menyimpan alamat si D, dan si D karena dia ada simpul terakhir, maka si D dia tidak menyimpan alamat manapun. Maka kalau saya nanya, ibaratnya saya tanya, saya ke rumah si A, kau nyimpan alamat mana? Saya nyimpan alamat B Pak. Oh berarti si A bukan yang terakhir. Kenapa? Karena dia nyimpan alamat si B. Saya menuju ke rumah si B. B nyimpan alamat enggak? Ada Pak, saya nyimpan alamat C. Oh berarti si B bukan bukan simpul terakhir karena dia masih nyimpan sebuah alamat. Sampailah ke D. D, kamu nyimpan alamat mana? Saya enggak nyimpan alamat mana-mana Pak. Saya nyimpan alamat 0. Oh berarti si D itu adalah data terakhir atau simpul terakhir dari sebuah linked list. Ya. Nah, bentuk dasar dari sebuah single linked list non-circular itu dia terdiri dari dua buah bagian atau dua buah field. Field yang pertama yang berwarna biru itu akan berisi data. Untuk data ini dia bisa terdiri dari beberapa buah data, namun dia pasti hanya memiliki satu buah pointer. Di sana saya gambarkan dengan kotak berwarna merah dan anak panah. Ya, kotak berwarna merah dan anak panah itu adalah sebagai penunjuk, sebagai pointer yang akan menunjuk ke arah mana. Kalau dia hanya ada satu simpul, maka pointernya akan menunjuk ke arah 0 karena tidak ada data yang berikutnya. Kalau mau lihat bentuk yang lebih kompleks, kira-kira seperti ini bentuknya. A, B, C, 0. Kalau misalnya kita mau gambarkan ke dalam bentuk Excel, saya gambarkan untuk Excel gitu ya. Nah, misalkan ini ada simpulnya, saya punya 4 buah simpul. Misalnya di sini adalah simpul A, saya ambil simpul A gitu ya. Kemudian ini adalah simpul B, ini adalah simpul C,
dan ini adalah simpul D. A, B, C, D itu sebenarnya adalah datanya ya, sebenarnya adalah datanya, cuma kita anggap aja itu adalah nama simpulnya. Di mana simpul A, setiap simpul, bukan simpul A, setiap simpul dia akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama akan berisi data, yang kedua itu akan berisi alamat dari simpul berikutnya. Maka di sini ini adalah datanya A, B, C, D, dan yang kosong ini adalah pointer, di mana pointer ini berfungsi untuk menyimpan dari alamat yang berikutnya atau alamat dari simpul yang berikutnya. Kalau misalnya dari gambaran tadi A dia menunjuk ke arah B, maka isi dari pointer ini dia akan berisi alamat dari si B. Pointer yang ada di B dia akan berisi alamat dari si C. Pointer yang ada di C karena dia adalah simpul terakhir, maka dia tidak menyimpan alamat manapun. Maka kalau saya ubah dalam bentuk Excelnya, kalau seandainya ini adalah bagian ini adalah yang saya kasih warna kuning ini adalah pointer, maka pada simpul A, pointer pada simpul A dia akan menunjuk ke alamat B. Kalau seandainya ini adalah alamatnya A1, A2, A3, A4 adalah sebuah alamat, kalau simpul A menunjuk ke arah B, maka pointer yang ada di simpul A ini akan berisi A2 karena dia menyimpan alamat si B. Yang ada di B dia akan menyimpan alamat C. Alamat C ada di mana? A3, maka di sini isinya adalah A3. Simpul C akan menyimpan alamat simpul D. Simpul D ada alamatnya di A4, maka isi dari sini adalah A4. Sedangkan D karena dia simpul terakhir dia akan berisi 0. Nah, kira-kira kayak gitu bentuknya. Maka kalau saya dari A mau menuju ke C, maka saya harus melalui secara berurutan. Saya mulai dari A. A dia menyimpan alamat simpul berikutnya, yaitu ada di alamat A2. Maka saya bisa menuju ke A2. Oh, A2 ternyata datanya adalah B. Kalau saya mau menuju ke alamat berikutnya, saya lihat data apa, alamat apa yang disimpan di B. Oh, ternyata alamat tersimpan itu adalah A3. Maka A3 itu adalah alamatnya si C. Maka saya baru bisa menuju ke C dan seterusnya. Nah, kira kayak gitu bentuknya. Jadi isi dari merah-merah ini adalah alamat dari simpul yang berikutnya. Nah, kalau dia yang single linked list non-circular, karena dia single, maka dia hanya menyimpan satu buah alamat saja, atau field pointernya hanya ada satu, dan dia hanya menunjuk ke arah satu arah saja. Arahnya sebenarnya bisa bebas ya. Kalau yang saya gambar ini ke kanan semua. Nah, bisa juga kalian gambarkan kebalikannya. Kalian gambarkan ke kiri semua, itu boleh juga nggak masalah. Tapi harus satu arah. Kalau yang satu ke kanan, maka semuanya ke kanan semua. Satu ke kiri, maka semuanya ke kiri semua. Dan dia non-circular tidak berputar, karena di bagian ujung dia akan ketemu dengan 0. Maka dia disebut dengan single linked list yang non-circular. Oke. Lanjut untuk yang SLLC. Apa tuh Pak SLLC Pak? Single linked list circular. Single linked list yang berputar. Nah, bagaimana lagi yang berputar Pak? Kalau singlenya oke lah. Singlenya sudah pasti tahu kalian. Dia disebut dengan single karena pointer next-nya itu hanya ada satu. Bukan pointer next-nya. Pointernya hanya ada satu. Maka dia disebut dengan single. Nah, karena dia circular, berputar, maka pointer next-nya dia akan menunjuk pada dirinya sendiri. Kalau yang single linked list non-circular, pointer next-nya akan menunjuk ke arah 0. Kalau yang circular, dia akan menunjuk ke arah dirinya sendiri. Nah, jika single list tersebut terdiri dari beberapa node, maka pointer next pada node terakhir akan menunjuk pada node yang terdepan. Kalau yang single linked list yang non-circular, simpul terakhir, node terakhir akan menunjuk ke arah 0. Kalau yang circular, dia akan kembali ke depan lagi. Nah, kira kayak gitu bentuknya. Nah, single sama kayak tadi ya, linked list. Circular berarti pointer next-nya dia menunjuk ke arah diri sendiri atau dia berputar. Bentuk dasarnya sama, dia terdiri dari dua buah bagian, namun pointernya
Kalau yang non circular dia menunjuk ke arah 0, kalau yang circular dia akan menunjuk ke arah diri dia sendiri. Ini kalau hanya ada satu simpul atau satu node. Bagaimana kalau banyak node, Pak? Kalau banyak node, atau yang kompleksnya mungkin seperti ini. A menunjuk ke arah B, B menunjuk ke arah C, C sebagai simpul terakhir dia akan menunjuk ke simpul yang paling depan. Nah, ini yang bentuk yang circular. Kalau yang non circular, C dia akan menunjuk ke arah 0. Nah, kalau untuk yang circular dia akan menunjuk ke data yang paling depan. Nah, ilustrasinya bagaimana? Kita kembalikan ke Excel. Ya. Saya kosongkan dulu. Oke. Nah, kalau datanya hanya ada satu, baru ada satu simpul. Kalau dia yang non circular, maka di sini akan 0. Kalau hanya ada satu ya. Anggaplah B, C, D ini belum ada. Hanya ada satu doang. Maka dia akan menunjuk ke arah 0. Kalau dia non circular. Tapi kalau dia circular, dia akan menunjuk ke alamat diri dia sendiri. Maka alamat A di mana? Alamat A itu ada di A1. Maka dia akan menyimpan alamat dia sendiri. Kalau ada satu. Kalau hanya ada satu. Nah, kalau ada beberapa simpul, maka A akan menunjuk alamat B. Alamat B ada di A2, maka isinya sini A2. B akan menunjuk ke alamat C. Alamat C itu ada di A3. C akan menunjuk alamat D. D itu ada di A4. D menunjuk ke mana? D menunjuk ke arah simpul yang paling depan, yaitu simpul A. Maka alamatnya di sana bukan 0, tapi alamat dari A. Alamat A apa? A1, maka isinya di sini adalah A1. Nah, kira-kira kayak gitu bentuknya. Bentuk dari atau isi dari pointernya. Jadi alamat dari simpul-simpul berikutnya atau simpul yang paling depan. Itu kalau yang signaling list yang circular. Baik, sampai sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan dicatat. Nanti bisa ditanyakan saat kita ketemuan. Banyak ya. Dari awal tadi saya sudah mengingatkan untuk mencatat. Mudah-mudahan nanti ketika conference kita bisa lebih banyak untuk diskusi. Karena kalian mungkin bisa banyak catatan untuk yang bisa ditanyakan ke saya untuk kita bahas di conference. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya itu adalah double linked list. Berikutnya adalah double linked list yang non circular. Kenapa dia double? Nah, ini pertanyaan awal. Kalau tadi single karena pointernya hanya ada satu. Sekarang kalau double, maka pointernya nanti akan ada 2 buah. Dan kedua buah ini dia akan menunjuk ke 2 arah yang berbeda. Kalau kita ibaratkan double linked list ini, maka ada satu orang tangannya ada 2. Kalau yang single tangannya ada 1, kalau double ini tangannya ada 2. Tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan menunjuk ke arah kanan, tangan kiri akan menunjuk ke arah kiri. Kalau dia yang non circular, maka kedua pointernya akan menunjuk ke arah 0. Sama seperti yang single linked list. Namun ini 2. Tangan kanan dan tangan kiri dia akan menunjuk, tapi yang ditunjuk itu nggak ada. Dia menunjuk ke sesuatu yang nggak ada. Atau dia tidak menunjuk ke alamat manapun, kira-kira kayak gitu. Nah, setiap node dia terdiri dari minimal 3 buah bagian. Kok jadi 3, Pak? Ya, karena minimal kan pointernya ada 2. Pointernya sudah pasti ada 2. Kemudian satu lagi itu adalah untuk datanya. Ini minimal ya. Kalau datanya ada 5, maka dia akan menjadi 7 bagian. 3 buah data, 2 buah pointer. Bentuk umum untuk yang double linked list non circular, dia akan terdiri dari 3 buah bagian. Yang merah itu adalah pointer. Pointer kanan dia akan menunjuk ke arah kanan, pointer kiri akan menunjuk ke arah kiri. Karena ini non circular, maka yang kanan dan kiri dia akan menunjuk ke arah 0. Karena dia tidak menunjuk ke arah manapun. Ini kalau ada 1. Kalau bentuk yang lebih kompleks, maka kayak gini kira-kira bentuknya.
pointer kanan dari A akan menunjuk ke arah B, sedangkan pointer kiri dari A itu akan menunjuk ke arah 0. Sedangkan kalau kita lihat dari B, pointer kanan dari B dia akan menunjuk ke arah C, pointer kiri dari B dia akan menunjuk ke arah A. Yang di C, pointer kanan karena dia ada terakhir menunjuk ke arah 0, dan pointer kirinya akan menunjuk ke arah B. Ada 2 buah anak panah. Ada 2 buah anak panah. Dari setiap simpul akan ada 2 buah anak panah. Karena ada 2 buah anak panah, maka itu menandakan bahwa dia memiliki 2 buah pointer. Maka dia disebut dengan double linked list. Kenapa dia disebut non-circular? Karena ujung-ujungnya, ujung kanan dan ujung kiri, itu dia akan menunjuk ke arah 0. Maka dia disebut dengan non-circular. Nah, bagaimana ilustrasinya ketika kita buat dalam bentuk Excel? Kita akan lihat Excelnya. Nih, saya punya satu Excel, ya. Ada 4 buah simbol saya gambarkan di sana dengan alamatnya. Sedikit berbeda dengan yang single linked list. Kalau single linked list hanya ada satu kotak kuning yang menandakan dia hanya ada satu petunjuk saja. Karena ini double linked list, maka kotak kuningnya ada 2. Karena dia memiliki 2 buah pointer yang menunjuk ke 2 buah arah. Nah, ketika simpulnya hanya ada 1, misalkan simpul A, maka yang kuning ini dia akan mengarah ke 0 yang sebelah kanan, yang kiri juga akan mengarah ke arah 0. Karena dia hanya ada 1. Nah, kalau seandainya dia ada 2, ada beberapa buah simpul, maka simpul kanan A itu akan menunjuk ke arah alamat dari simpul B. Di mana simpul B alamatnya ada di A2, maka kotak kuning yang di A ini akan berisi alamat dari B, maka dia akan berisi A2. Kemudian bagaimana dengan simpul kiri yang B? Simpul kiri yang B dia akan menunjuk ke alamatnya si A. Alamat A ada di mana? A1, maka isinya di sini adalah A1. Nah, yang kanan dia akan menunjuk ke simpul kanannya. Simpul kanannya adalah di C. Alamat C adalah A3, maka isi di sini adalah A3. Yang di C ini isinya apa? Apa isinya? A2. Yang kanan alamat dari D, A4. Simpul kiri dari D, alamat dari C itu A3, dan sebelah kanan dia akan berisi 0 karena dia double linked list yang non circular. Ujung kanan dan ujung kiri, ya, ujung kanan dan ujung kiri dia akan menunjuk ke arah 0. Kanan A menunjuk ke arah B, kiri B menunjuk arah A. Kanan B menunjuk arah C, kiri C menunjuk ke arah B. Kira kayak gini bentuk gambaran dari double linked list yang non-circular. Baik, selanjutnya adalah double linked list yang circular atau berputar. Mungkin kalian sudah bisa membayangkan bagaimana bentuk double linked list yang circular melihat dari jenis-jenis jenis linked list yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Untuk double linked list yang circular, double saya kira sama definisinya sama karena dia memiliki 2 buah pointer, gitu ya. Namun yang berbeda di sini adalah simpul akhirnya menunjuk ke simpul di ujung lainnya. Jadi maksudnya adalah simpul yang kanan akan menunjuk ke bagian kiri dari pointernya atau alamat yang bagian kiri, yang kiri akan menunjuk ke bagian yang kanannya. Nah, setiap node akan terdiri dari 3 bagian sama seperti yang double linked list yang non circular. Kalau bentuk umumnya kira-kira seperti ini. Nah, yang kanan A dia akan menunjuk ke arah sebelah kirinya, yang kiri A akan menunjuk ke arah sebelah kanan dari A. Ini kalau yang bentuk single, satu. Kalau double, kalau banyak, maka kanan A itu akan menunjuk ke arah B. B akan ada 2 buah pointer menuju ke arah A dan menuju ke arah simpul berikutnya. Yang C juga sama. Yang kiri dia akan menunjuk ke arah B. Dan yang kanan dia akan menuju ke simpul yang paling depan. Simpul kiri yang paling depan. Dan yang kiri A
dia akan menuju ke yang paling belakang. Dari simpul sebelah kanan, pointer kanan dari simpul C. Nah, kira bentuknya kayak gini bentuknya. Untuk yang double link list yang circular. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam bentuk Excel-nya, maka yang ujung kanan dan kiri dia tidak menuju ke arah 0. Kanan paling kanan dia akan menuju alamat yang paling depan. Apa alamat paling depan? Alamat paling depan itu adalah A1. Maka di sini adalah isinya adalah A1. Dan yang kiri akan menunjuk ke simpul yang paling belakang. Simpul mereka apa? A4. Maka simpulnya adalah A4. Nah, kira-kira kayak gini bentuknya. Yang berbeda hanya ujungnya saja. Kalau yang non-circular dia akan menuju ke arah 0. Kalau yang circular, kiri dia akan menuju paling kanan. Yang kanan dia akan menuju paling kiri. Alamat paling kiri. Nah, kira kayak gini. Di sini bedanya untuk yang double link list yang circular. Oke. Sebelum saya masuk ke operasi, kita siap-siap dulu untuk mencatat kalau memang ada yang mau ditanyakan. Baik, untuk operasi pada link list ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah penambahan data. Penambahan data ini akan kita bagi menjadi 3. Ada penambahan data di depan, kemudian ada penambahan data di belakang, dan ada penambahan data di tengah atau disisipkan, penyisipan data. Kemudian operasi yang berikutnya adalah penghapusan data. Juga sama, ada penghapusan data depan, data belakang, dan data tengah. Nah, hanya ada 2 operasi yang bisa kita lakukan di link list, yaitu penambahan dan penghapusan data saja. Nah, satu prinsip dasar untuk penambahan dan penghapusan data, setiap kali kita mau melakukan penambahan maupun penghapusan data, pastikan tidak pernah sampai terputus. Kenapa? Kalau sampai terputus, maka data yang berikutnya itu akan hilang. Contoh misalnya seperti ini. Si A menyimpan alamat si B. Ya. Kemudian si B menyimpan alamat si C. Si A nyimpan alamat si B, B nyimpan alamatnya si C. Kalau seandainya kita mau menghapus data yang di tengah, yaitu data B, maka kita tidak bisa seenaknya main hapus saja. Kalau kita main hapus saja, maka link list-nya akan terpotong. Link list-nya akan tidak lagi sambung menyambung. Kalau si A menunjuk alamat si B, maka A menyimpan alamat B. B menyimpan alamat C. C menyimpan alamat yang berikutnya misalnya. Ya. Kalau saya mau menghapus B dan tiba-tiba saja saya hapus B-nya saja, apa yang terjadi antara A dengan C? Antara A dan C itu akan terputus. Kenapa akan terputus? Harusnya link list tidak boleh terputus. Ketika kita hapus B, maka harusnya A harus nyambung ke C. Karena B sudah kita hapus. Kalau langsung saja kita hapus B-nya, A menyimpan alamat B. B menyimpan alamat C, B kita hapus. Bagaimana cara nyambung A ke C? Bagaimana cara nyambung A ke C? Yang nyimpan alamat C itu adalah B. Kalau B kita hapus, yang tahu alamat C siapa? Kan nggak ada yang tahu, karena B-nya sudah kita hapus. Maka yang terjadi adalah link list-nya akan terputus. A tidak lagi terhubung ke C. Karena tidak ada lagi yang tahu alamat C. Karena yang tahu alamat C itu hanya si B. Sedangkan si B sudah kita hapus. Nah, itu prinsip dasarnya. Jadi jangan sampai ketika kita menghapus si B, C jangan sampai tidak bisa digabungkan lagi. Maka akan ada alur, akan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Kalau B dihapus,
A tetap bisa kita sambungkan ke C. Nah, kira-kira kayak gitu bentuknya. Nah, sebagai contoh kita lakukan operasi pada double linked list dan non-circular. Double linked list yang non-circular. Kita akan coba untuk melakukan penambahan data depan. Ya, kita akan melakukan penambahan data di depan. Untuk melakukan penambahan data di depan, maka kita harus membuat simpul baru. Kita buat simpul baru dulu. Kita bisa gunakan perintah new baru sama dengan new node. New di situ maka kita menciptakan satu buah struct baru. Satu buah struct baru tapi isinya sama. Ya, kita bisa menggunakan perintah new di situ. Ya, kita seolah-olah sebenarnya seolah-olah membuat simpul baru. Namun di dalam coding kita tidak membuat struct baru. Kita cukup menggunakan perintah new saja, maka secara otomatis nanti terbentuklah simpul baru. Setelah simpul baru terbentuk, jika belum ada, maka simpul baru akan menjadi head. Nah, kita butuh ada variabel pointer tambahan nih. Pointernya adalah pointer head. Ini menandakan bahwa itu adalah bagian paling depan. Baru di situ itu adalah alamat ya, atau pointer yang menyimpan alamat dari simpul yang baru kita buat. Ya. Kemudian langkah ketiga adalah jika sudah ada simpul, maka pointer kanan dari simpul baru menunjuk ke arah head. Codingnya kurang lebih seperti itu, baru min lebih dari kanan. Nanti itu min lebih dari itu satu operator ya. Nanti silakan Anda cari tahu apa sih fungsi dari min lebih dari sama dengan head. Kemudian pointer kiri head menunjuk ke simpul baru. Pointer kiri head menunjuk ke simpul baru. Nah, codingnya nanti head min lebih dari kiri sama dengan baru. Kiri kanan kiri itu adalah pointer. Kiri adalah pointer kirinya, kanan itu adalah pointer kanannya dari sebuah simpul. Kemudian pindahkan head menunjuk ke simpul yang baru. Ini untuk penambahan data di depan untuk yang double linked list yang non-circular. Bentuknya kira-kira gimana? Nih, kita ciptakan simpul baru. Baru sama dengan new node, maka akan jadilah simpul baru. Ini adalah simpul baru misalnya, simpul baru, simpul A. Karena dia non-circular, maka yang kanan menunjuk ke arah 0, yang kiri juga menunjuk ke arah 0. Jika belum ada simpul, maka simpul baru akan menjadi head. Ini adalah head. Kita akan membuat satu buah pointer yang menyimpan alamat dari si A. Nama pointernya adalah head. Maka ini adalah head. Dapat alamat A dari mana? Dapat alamat A dari pointer baru. Jadi ketika kita membuat simpul baru, maka alamat dari simpul baru itu akan disimpan, alamatnya akan disimpan ke baru. Ya, barunya adalah pointer. Alamatnya akan disimpan di baru. Maka head di sini adalah head sama dengan baru. Maka alamat yang tersimpan di head itu akan sama dengan alamat yang tersimpan di baru. Maka itulah kenapa harus disimpan ketika kita bentuk simpul baru, alamatnya harus disimpan biar bisa meletakkan headnya nanti. Nah, namun jika sudah ada, maka akan berbeda kasusnya. Tetap sama, kita akan ciptakan simpul baru dulu. Kita ciptakan simpul baru, ini simpul baru, simpul B misalnya. Nah, ini alamatnya akan kita simpan di pointer baru, alamat dari simpul yang baru atau simpul B, alamatnya kita simpan dulu dengan menggunakan pointer bantu, pointer baru nama pointernya. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga nomor 1. Pointer kanan simpul baru, yang mana pointer baru yang simpul baru, ini simpul baru. Pointer yang kanan yang mana? Yang ini simpul pointer kanan akan menunjuk ke arah head. Maka ini akan menunjuk ke arah head. Headnya di mana? Headnya di sini. Maka dia akan menunjuk ke arah head. Kemudian masuk ke poin nomor 2. Pointer kiri head. Yang mana itu? Ini ya. Akan menunjuk ke arah simpul yang baru. Maka dia akan menunjuk ke arah simpul yang baru. Kemudian pindahkan head menunjuk ke simpul baru.
head sama dengan baru, maka headnya akan kita geser ke arah simpul baru. Nah, bagaimana sih Pak kira-kira bentuknya ke dalam bentuk Excel? Kita akan coba bentuk ilustrasikan. Semuanya kita kosongkan dulu. Karena masih awal, maka kita buat 0. Oh, ilustrasi tadi di sebelah kanan ya. Kita sini aja deh. Nah, ini adalah 0. Ini adalah 0. Kita butuh satu pointer baru namanya head. Head ini menyimpan data yang pertama kali. Alamatnya di mana? Karena ini data awalnya ada di A2, maka head sama dengan A2. Ya, A2. Head sama dengan A2. Kemudian kita coba ciptakan simpul baru. Saya perbaiki dikit ya. Kita coba ciptakan simpul baru, namanya simpulnya adalah simpul A. Nah, ketika kita buat simpul A, simpul baru, maka alamat dari simpul baru ini akan disimpan di pointer. Nama pointernya misalnya adalah baru. Ini bentuknya sama, bentuk awalnya harus tetap sama, diawali dengan 0, di kiri 0 juga. Nah, ini simpul yang sudah ada, ini simpul baru. Simpul baru alamatnya akan disimpan di pointer baru. Alamat simpul baru ada di A1, maka pointer baru itu isinya adalah A1. Oke, kemudian kita masuk ke poin ketiga 31 ya. Pointer kanan simpul baru, menunjuk head. Nah, pointer kanan simpul yang baru akan menunjuk head. Head itu nyimpan alamat A2. Maka simpul yang kanan ini akan berisi A2. Sesuai dengan nilai headnya. Headnya kan ada A2, maka di sini A2. Kemudian simpul kiri dari head, ya, pointer kiri dari headnya yang mana? Head itu ada di A2, maka disinilah head. Simpul kirinya, pointer kirinya akan menunjuk ke simpul baru. Simpul baru alamatnya di mana? Ini masih tersimpan A1, maka di sini isinya adalah A1. Kemudian apalagi? Yang terakhir adalah pindahkan head menunjuk baru. Head sama dengan baru. Karena barunya adalah A1, maka headnya adalah A1. Maka ini sama saja dengan berpindah. Di sini jadi head. Barunya gimana Pak? Ya kita gunakan lagi. Kayak gitu. Nah, ini contoh untuk penambahan data di depan. Untuk penambahan data di belakang dan di tengah, nanti akan saya coba jelaskan pada saat kita conference. Oke, saya kira video untuk yang link list saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan pada saat kita conference. Demikian, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.